Ingat-ingat, jangan terlalu jumawa, mentang-mentang sudah tinggal di luar negeri. Itu duit-duit dia sih ya, terserah. Tapi kita tuh kan manusia punya adab ya. Jangan lupa tuh, itu duit yang ngeberangkatin kamu. Dari dulu kamu dikasih makan sama orang tua kamu pakai duit itu, pakai duit rupiah. Caper, Jadi mereka pikir dengan buat konten seperti itu terlihat keren. Yang padahal justru ngisin-ngisini alias bahasa kotanya norak. Karena jadi kelihatan banget baru pertama kali megang duit selain rupiah. Mereka pikir dengan membuat konten seperti itu terlihat seperti sultan. Padahal justru... Please put the money where the growth is. Sadar gak sih, diam-diam negara kita lagi bikin pergerakan yang lumayan nekat dan bikin Amerika ketar-ketir. Ya, Bank Indonesia lagi gencar banget ngejalanin misi buang dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional. Dan gokilnya, gerakan ini berhasil banget. Secara nasional, kondisi perekonomian kita baik dan perekonomian kita di antara negara G20 kita hanya lebih rendah dari India. Belakangan ini sedang ramai di sosial media sebuah tren seolah-olah menghina dan menjatuhkan rupiah kita, teman-teman. Mereka menghitung dolar yang mereka punya dan kemudian membuang mata uang rupiah yang menjadi identitas negara kita, teman-teman. Ini ironis sekali sih, ketika pemerintah sedang berusaha keras untuk menjaga stabilitas ekonomi kita, untuk meningkatkan perekonomian kita, untuk menguatkan rupiah kita, tetapi WNI-nya malah terang-terangan seolah-olah menghina dan menjatuhkan rupiah kita, teman-teman. Dan itu diupload di sosial media, dijadikan konsumsi publik, teman-teman. Dan ini kemudian muncul beberapa asumsi di masyarakat bahwa ini salah satu propaganda untuk menjatuhkan Indonesia, teman-teman. Agar ini menjadi sebuah ajakan agar masyarakat Indonesia tidak menyimpan uangnya di Indonesia, tapi beralih ke luar negeri. Dan ini akan berakibat fatal, teman-teman. Mari kita dengarkan komentar dari para netizen, dari para pengamat, dan dari para ahli di bidang tersebut, teman-teman. Silahkan. Kalian harus lihat ini. Caper, mereka pikir dengan buat konten seperti itu terlihat keren. Yang padahal justru ngisin-ngisini alias bahasa kotanya norak. Karena jadi kelihatan banget baru pertama kali megang duit selain rupiah. Mereka pikir dengan membuat konten seperti itu terlihat seperti sultan. Padahal justru ini bentuk kemiskinan otak dan kelaparan perhatian. Karena secara tidak langsung mereka sebenarnya sedang mempertontonkan kebodohan. Bahwa mereka nggak punya prestasi yang dipamerkan. Isi otak mereka nggak ada yang bisa dipamerin. Alhasil bikin konten caper dengan keyakinan bahwa dihujat nggak apa-apa, yang penting viral. Mereka ini saya yakin orang-orang bermental inferior, selalu menempatkan hal-hal yang berbau luar negeri itu kastanya tinggi dan merendahkan segala hal di negaranya sendiri. Mereka rame-rame ngajak pindah negara, giliran kejebak minta tolong sama presiden. Seperti berita baru-baru ini, Pak Prabowo menyambut kembali 1000 WNI yang ada di Thailand karena di sana terjebak. Apa mereka nggak tahu gimana susahnya memperjuangkan penggunaan mata uang rupiah tahun 1946? Amar Ramis dan Bung Hatta bekerja keras untuk mata uang kita loh. Dan saya minta tolong bantu tampar mereka di kolom komentar. Negara lain lagi krisis, Indonesia malah dapat 574 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Dunia lagi panas, perang dagang, krisis energi, tapi Indonesia justru didekati Jepang dan Korea Selatan. Bukan sekadar kerjasama, ini investasi gede-gedean. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hasil kunjungan Presiden Prabowo, dari Korea Selatan masuk sekitar 173 triliun rupiah, dari Jepang sekitar 401 triliun rupiah, totalnya 574 triliun rupiah. Dan ini datang di saat banyak negara lagi kesulitan. Masuknya kemana aja? Energi terbarukan, baterai kendaraan listrik, industri baja, AI dan teknologi digital. Perusahaan besar seperti POSCO dan Lotte Group juga ikut masuk. Pertanyaannya, kenapa Indonesia? Karena kita punya ekonomi stabil, sumber daya besar, dan tenaga kerja muda. Sekarang juga ada sovereign wealth fund seperti Danantara yang bikin investasi makin menarik. Pemerintah juga lagi beresin hambatan investasi biar investor bisa jalan lebih cepat. Artinya sekarang Indonesia bukan cuma pasar, tapi sudah jadi mitra strategis. Bukan tempat jualan, tapi tempat tumbuh bareng. Di tengah dunia yang lagi nggak pasti, Indonesia justru jadi salah satu negara yang paling dilirik. Ini baru awal. Menurut kalian, Indonesia sekarang sudah pantas jadi pemain utama di Asia? Lo tahu tren yang kayak gini? Nah, itu fungsinya buat apa gue tanya? Biar kelihatan rupiah tuh hina, mata uang kita lebih rendah apa gimana? Atau biar videonya rame karena capek ngonten nggak rame-rame apa gimana? Atau apa, flexing biar kelihatan kaya? Di luar sana juga banyak orang yang lebih kaya, cuman mereka nggak berisik. Kampung, asik kampung nggak? But please put the money where the growth is.
Singapore is 5 million people, and Indonesia provide free meal program. Right now it's already 35 million. Yeah, Papara, 35 million. It means we already fed 7 Singapore in 11 months. Don't talk to our friend in Singapore. I will fly to Singapore tonight, so. But please put the money where the growth is. We can manage all the challenges. Ingat-ingat, jangan terlalu jumawa, mentang-mentang sudah tinggal di luar negeri. Itu duit-duit dia sih ya, terserah. Tapi kita tuh kan manusia punya adab ya. Jangan lupa atuh, itu duit yang ngeberangkatin kamu. Dari dulu kamu dikasih makan sama orang tua kamu pakai duit itu, pakai duit rupiah. Jadi jangan sombong atuh ya. Biasa orang yang suka jumawa bukan ngedoain, suka kualat. Sampai sekarang walaupun udah megang euro, kalau ketemu ada rupiah di jalan 100.000, gua pungut. Ya, gue pungut. Itu tetap duit ya. Bisa buat beli nasi padang 5 bungkus. Buat yang teriak-teriak Indonesia bangkrut, lihat fakta-fakta ini. Rupiah perlahan menguat lagi. Ini rupiah pas demo kemarin, ini rupiah hari ini. Tapi sepi pemberitaan, nggak kayak berita buruk yang viral. Indonesia-Cina transaksi nggak pakai dolar. Indonesia-Filipina barter dagang nggak pakai dolar. Biar apa? Biar mata uang masing-masing stabil. Dan antara berhasil jual obligasi 82 triliun rupiah, ini sinyal kepercayaan investor. Sederhananya investasi naik, produksi naik, lapangan kerja naik, daya beli naik, ekonomi tumbuh. Purbaya promosi Pandabon ke Cina dan juga Inggris, ini pintu masuk investasi besar. Anggaran MBG dan juga Popdes bakal dievaluasi dan dikurangi. Ini artinya kritik didengar. Tetap kritis itu penting, tapi pesimis dalam segala hal itu nggak bikin keadaan jauh lebih baik. Kritik yang membangun jauh lebih berguna dibanding berharap semuanya gagal. This is my perspective. What's your? Yang lagi ngikutin tren, yang duit pakai duit dolar, terus rupiahnya dilemparin gitu. Aduh, norak banget sih lo. Norak tau nggak? Bukan keren, norak. Ya, belagak banget lo. Emang lo sebelum keluar negeri pakai duit apa lo? Pakai duit itu juga kan? Dan lu kirim juga pakai duit itu juga kan? Dirupiahin juga kan kalau ngirim ke Indonesia? Asal kalian tahu ya, rupiah atau duit itu bukan sekedar mata uang aja loh. Itu juga termasuk simbol negara. Ya. Nih. Mana tahu lu udah pada lupa gitu ya. Ini nih. Tuh, ada simbol Garuda Indonesia. Ada pahlawannya. Ini gua masih nyimpen loh, walaupun gua bertahun-tahun di negara orang, aku masih nyimpen duit-duit rupiah kayak ini. Ya, ini bukan 100.000 yang kayak orang-orang itu, enggak sih. Ini yang 50.000 gitu. Mana jiwa nasionalisme kalian itu? Belagak banget sih. Nih, ya, walaupun ini lemah, ya gue tahu gitu kalau rupiah ini sekarang lemah gitu kan. Rupiah itu sekarang down, turun gitu, nggak karuan gitu. Tapi jangan lu remehin rupiahnya ini, ya. Jangan lu remehin ininya. Lu kalau mau kritik pemerintahnya, bro. Ya. Jangan dengan ininya, ini identitas negara. Walaupun gimana pun, lu tetap pakai ini kalau ke Indonesia. Dan asal lu tahu ya, ini yang orang yang belum bisa keluar negeri ataupun belum ada waktu atau belum ada kesempatan atau bahkan memang udah nggak mampu lagi ke luar negeri, mati-matian lu cari duit ini di Indonesia. Lu dengan gampangnya set pung gitu. Lu kira etis gitu. Lu kira keren gitu. Iya. Keren gitu. Norak tau nggak? Gue yang bertahun-tahun di negara orang aja nih ya, gue masih punya jiwa-jiwa nasionalisme yang tinggi gitu. Ya gue kalau ngeritik yang ngeritik pemerintahannya aja gitu, bukan dengan negaranya. Karena menurut aku negara itu bisa maju dan negara itu bisa berkembang dan negara itu bisa kebalikannya untuk berantakan atau nggak karuan. Itu dari pemerintahannya, bro. Ya. Dan asal kalian tahu ya, rupiah bisa melemah ini bukan dari di Indonesia aja, banyak negara-negara lain yang mengalami dampaknya gitu, bukan di Indonesia aja. Ya terserah sih itu konten-konten lu, cuma gue gemes aja gitu ya, kayak lu seberapa nggak butuhnya gitu dengan duit ini, ya norak. Belakangan ini kalian pasti sering menemukan tagar Shell Indonesia ini kan? Ini merupakan instrumen tekanan ekonomi dari Singapura untuk Indonesia. Jadi Singapura ini sedang digerakkan sebagai pion di garis depan oleh konsorsium negara maju, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa untuk menjinakkan arah politik ekonomi Indonesia. Kenapa ekonomi Indonesia kok ditekan, Bang?
karena negara-negara maju itu takut akan kebijakan nasionalistik Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung mengganggu kenyamanan finansial Barat, mulai dari pembentukan Danantara yang menutup celah intervensi asing terhadap BUMN, kemudian kebijakan hilirisasi ketat komoditas yang menghentikan aliran modal gelap, hingga tindakan tegas terhadap penyelundupan pajak yang selama ini menyuburkan Singapura sebagai safe haven dana pelarian dari Indonesia. Nah, serangan narasi ini lahir dari kepanikan geopolitik atas kerapuhan eksistensial Singapura sendiri yang sangat bergantung pada Indonesia untuk urusan hidup dan matinya. Singapura itu adalah kota tanpa halaman belakang yang pasokan listriknya digerakkan oleh gas alam Natuna dan Sumatera milik Indonesia. Perut rakyatnya diisi oleh impor pangan segar dari kepulauan kita, dan ruang udaranya kini semakin terbatas setelah Indonesia merebut kembali kendali Flight Information Region atas Riau. Menyadari ketergantungan yang luar biasa ini, Singapura tidak boleh membiarkan Indonesia menjadi terlalu kuat dan mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, ketika negara-negara maju tidak bisa lagi mendikte Indonesia secara langsung, mereka menggunakan jaringan lembaga keuangan global dan manajer investasi barat yang bermarkas di Singapura untuk menciptakan kepanikan pasar artifisial. Melalui corong medianya, Singapura mengamplifikasi sentimen negatif tersebut untuk memicu market panik dengan target menggertak dan memaksa Presiden Prabowo mundur dari kebijakan nasionalisasinya agar Indonesia kembali tunduk pada sistem pasar bebas yang eksploitatif. Jadi fenomena munculnya tagar Sel Indonesia adalah upaya putus asa Singapura bersama para majikan baratnya untuk melakukan disiplin pasar terhadap kedaulatan Indonesia. Begitu kira-kira. Thank you. Backing asing Singapura mulai kepanasan, uang triliunan rupiah lenyap dari tetangga. Banyak yang nggak sadar, ini sebenarnya harga yang harus kita bayar gara-gara mutus jatah triliunan negara tetangga alias Singapura. Bertahun-tahun teman-teman, Singapura hidup nyaman dari kekayaan alam kita, dari SDA kita. Kalian bayangin aja, kita punya minyak, tapi diekspor murah ke sana. Terus kita beli lagi jadi bensin dengan harga mahal. Kebutuhan BBM kita bertumpu ke Singapura, padahal mereka nggak punya sumur minyak sama sekali. Tentu ini sebuah hal yang gila dan kok bisa gitu. Nah, sekarang kan pemerintah ngambil langkah yang cukup radikal. Kementerian SDM dan Pertamina mulai stop beli dari maklar Singapura. Belum lagi program B35 yang bikin kita makin nggak butuh impor solar lagi gitu loh. Dan B50 yang terus digaungkan bulan Juni, bulan Juli ini mulai berjalan. Kepanikan mereka itu makin jadi waktu. Ketika kita bikin aturan ketat soal devisa dan ngebentuk Danantara Sumber Daya Indonesia buat nutup celah manipulasi harga ekspor. Dulu uang hasil ekspor tambang kita itu pada ngendep di bank sana, di bank Singapura. Sekarang ditarik paksa balik ke dalam negeri. Wajar kalau sekarang banyak sentimen negatif atau kampanye jual saham Indonesia alias sell Indonesia yang selalu ditebarkan oleh media-media Singapura. Kalau kemandirian emang bikin tetangga berisik, artinya kita udah ada di jalan dan arah yang benar teman-teman. Kita jangan sampai terprovokasi dan terpropaganda. Secara nasional kondisi perekonomian kita baik dan perekonomian kita di antara negara G20 kita hanya lebih rendah dari India dengan pertumbuhan di kuartal keempat ke 5,39%. Kemudian dengan perkembangan pertempuran di Timur Tengah dan ada potensi jeda 2 minggu, harga BBM atau harga oil West Texas tadi turun ke 96,7 dan Brent ke 95,23. Kelapa sawit juga turun sedikit namun masih di angka 1.192. Dan tadi disampaikan juga kepada Bapak Presiden, kondisi konsumsi kita kuat di mana konsumsi mewakili 54% dari PDB. Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025 34,7 dan stok bulog sebesar 4,6 juta ton dan juga ditambah untuk energi dari Kementerian ESDM dan kita sudah menyepakati per 1 Juli B50 di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar 48 triliun dan fungsi dari APBN sebagai shock absorber. Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3% atau 462,7 dan manufaktur juga. Sadar gak sih, diam-diam negara kita lagi bikin pergerakan yang lumayan nekat dan bikin Amerika ketar-ketir?
Ya, Bank Indonesia lagi gencar banget ngejalanin misi buang dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional. Dan gokilnya, gerakan ini berhasil banget. Kok bisa? Yuk kita bahas. Gak usah jauh-jauh ya, coba kita lihat data terbaru per Mei tahun ini. Cuma dalam waktu 5 bulan aja, transaksi kita dengan 6 negara mitra tanpa pakai dolar alias pakai mata uang lokal. Jumlahnya nggak main-main, yaitu tembus hingga 575 triliun rupiah. Bayangin, 575 triliun itu angka yang gede banget. Dan itu bersih, nggak nyentuh dolar sama sekali. Siapa aja emangnya negaranya? Ada Cina, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea, sampai Uni Emirat Arab. Yang paling rajin transaksi pakai skema ini tuh Cina sama Jepang. Nah, kerennya lagi, nilai transaksi 5 bulan di tahun ini tuh udah jauh lebih tinggi dibanding total transaksi setahun penuh di tahun 2024 atau 2025 lalu. Grafik kita tuh lagi naik tajam. Nah, efek domino yang paling berasa adalah buat para pelaku usaha kita. Sekarang udah ada sekitar 80.000 pengusaha yang pakai sistem ini. Artinya apa? Ekonomi kita makin mandiri. Kita nggak bakal gampang goyang lagi kalau nilai dolar lagi naik turun gak jelas. Bahkan nih, denger-dengar, India juga udah antre pengen ikutan kerjasama bareng kita. Menurut kalian, langkah berani Bank Indonesia ini bisa bikin rupiah kita jadi raja di Asia nggak? Atau justru ini awal mula runtuhnya dominasi dolar di dunia? Baik teman-teman, agaknya lumayan norak jika seseorang mempertontonkan ya apa yang mereka miliki, ya dalam hal ini adalah uang luar negeri, dolar gitu, dan kemudian menjatuhkan mata uang sendiri. Mereka itu lupa bahwa dari kecil mereka lahir dari Indonesia menggunakan uang rupiah, teman-teman. Memang dalam kondisi sekarang mungkin rupiah sedang melemah, tapi apakah dengan cara begitu mereka berekspresi gitu dengan mengagungkan mata uang luar negeri dan menjatuhkan mata uang kita? Itu bukan cara yang bijaksana dan cara orang yang berakal dan berilmu lah gitu ya. Itu akan menjadi konsumsi publik. Orang luar negeri akan melihat bagaimana aktivitas dan perilaku kita sebagai warga negara yang tidak optimis ya terhadap rupiah kita gitu. Dan ini kemudian sangat bahaya sekali jika ini dipahami sebagai propaganda untuk mengajak masyarakat Indonesia agar tidak menaruh uangnya di Indonesia. Dan ini sangat-sangat salah satu propaganda yang sangat kejam bagi saya, teman-teman ya. Entahlah bagaimana orang itu mengekspresikan sebuah kekesalan. Memang saya tidak paham ya orang-orang itu, tapi ini saya kira tidak pantas dijadikan sebagai sebuah tontonan gitu loh. Memang semua orang bebas berekspresi, memang semua orang bebas untuk mengungkapkan kekesalannya gitu terkait melemahnya rupiah kita gitu loh. Tapi dengan cara yang begitu, mengagungkan mata uang luar negeri dan menjatuhkan mata uang kita dijadikan sebagai tontonan publik, itu sangat tindakan yang menurut saya sangat berbahaya dijadikan sebagai konsumsi publik gitu loh. Orang akan semakin pesimis terhadap uang mata kita gitu, dan orang akan enggan menaruh uangnya di Indonesia gitu loh. Ini kan akan mengancam perekonomian kita dalam beberapa hari yang akan datang gitu, di saat pemerintah kita sedang gencar-gencarnya untuk memperbaiki itu, teman-teman. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.